Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 8, alhamdulillah, insyaallah kita semua di keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam menjalankan urusan. Di hari ini, pada kesempatan ini teman-teman, kita sudah memasuki bab 6 di Quran Hadis. Itu bab terakhir pada semester genap. Dan alhamdulillah, di pekan lalu Pak Guru sudah memberikan penugasan berupa mengisi arti dari potongan-potongan ayat, ya, yang itu arti tabel. Insyaallah itu tidak susah dan teman-teman bisa diskusi dengan teman yang lainnya, bisa cari di Google, bisa cari di Quran terjemahan berkata, ya. Dan itu tugas bermanfaat karena insyaallah ketika ujian teman-teman bisa belajar memahami ayat per ayat itu dengan perkata dan bisa tahu berarti kata ini artinya ini, seperti itu. Karena di semester itu banyak soal yang seperti itu. Baik, bab 6 kita akan membahas keseimbangan dunia dan akhirat. Baik, tentang keseimbangan dunia dan akhirat di bab 6 ini, buku ini menjelaskan bahwa dalam menyikapi kehidupan, ya teman-teman, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Tetapi ada juga yang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, teman-teman, orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tugas kita sebagai muslim adalah mendapatkan kebahagiaan dunia juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara, maka hendaknya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Baik teman-teman, rumusnya seperti ini, ya. Kalau teman-teman itu ngejarnya dunia, maka ya ini yang dituju, maka akhirat tidak dapat, ya, tidak dapat, teman. Tapi kalau misalnya kita tujuannya akhirat, apapun kita lakukan semata-mata karena Allah, ikhlas, maka dunia juga akan kita dapat, ya. Dunia akan kita dapat. Itunya DP rumus begitu. Kalau kita cuma mengejar dunia, maka dunia yang dapat, akhirat tidak. Kalau akhirat yang kita tuju, dunia akan dapat, akhirat juga dapat. Ingat doa yang selalu kita bacakan di akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, ya. Doa yang selalu kita bacakan itu selalu menginginkan kepada Allah bahwa kita itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, di definisi di sini ada saja orang yang bertujuan cuma dia merasa dia akan hidup selamanya, tapi dia tidak mempersiapkan DP amal untuk akhirat. Oke, lanjut. Itu definisi ringkas. Intinya kita harus seimbang. Kalau cuma dunia yang kita tuju, maka akhirat tidak dapat. Kalau akhirat yang kita tuju, pasti dunia akan mengikuti. Jadi kalau misalnya kita sholat, ya akhirat, ya. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita juga dunia kita harus penuhi dengan cara, kalau kita sebagai seorang siswa, belajarlah dengan giat. Kalau kita sebagai seorang guru, mengajarlah dengan sebagaimana guru yang tertib. Kalau kita sebagai seorang polisi, harus mengatur, mengayomi yang seadil-adilnya.
Nah, itu dunia semua. Ya, dunia semua. Kalau misalnya yang hal-hal yang duniawi tadi kita niatkan kepada Allah, kita ikhlas, kita bekerja dengan jujur, nah itu semua bakal ikut dengan pahala juga. Baik teman-teman, kita akan membahas langsung dengan dalil-dalilnya. Karena ini ringkas, ada 2 hadis yang membahas pada materi tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Oke, perhatikan hadisnya. Aku akan bacakan. Bacalah dan pahamilah hadis berikut, kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu. Nah, ini Pak Guru cuma suruh perhatikan baik-baik dari bacaan. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki bagiku duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki bagiku akhiratku. Allati fiha ma'adi, yang kesana tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan dari kejahatan. Ya, teman-teman, itu bacaan daripada hadis dan artinya. Dan ingat, ini juga sebagai doa ya. Jadi doa kalau kita sholat, kita hafalkan ini hadis ini sebagai doa agar kehidupan kita itu di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Pembacaan hadis dan artinya sudah. Dan bisa diulang-ulang video ini agar teman-teman bisa memahami hadis ini. Hadis ini doa ya. Ini insyaallah kalau misalnya teman-teman hafalkan baik, itu dibaca di doa, di sholat, ya seperti itu. Tapi itu bukan tugas, bukan perintah ya. Tapi bagus ketika teman-teman menghafalkan hadis ini untuk dibacakan ketika sholat. Oke, lanjut. Kita lihat penjelasan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, pasti, karena ini adalah doa, ya. Tempat berkeluh kesah dari segala masalah. Tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Seperti Pak Guru bilang, hadis di atas itu doa. Allah mengisyaratkan dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, an innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, barulah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka. Ini Allah bilang dalam firman-Nya dalam surah Ghafir, berdoalah kepadaku. Ini Allah suruh minta kita berdoa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta, karena doa itu tidak ada yang bayar, tidak ada yang minta suruh kita bayar. Makanya kalau misalnya ya, teman-teman ketika punya masalah, berdoalah kepada Allah, selalu minta petunjuk, minta kemudahan, seperti itu. Oke. Ayat tersebut menjelaskan akan mengabulkan doa setiap hambanya, dan Allah melaknat orang yang menyombongkan diri karena tidak mau berdoa kepadanya, seperti itu. Nah, di hadis ini ya, di hadis Abu Hurairah tadi kita sudah baca, mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Apa saja?
Nah, ini yang pertama, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Nah teman-teman, kalau misalnya agama kita rusak ya, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau misalnya agama baik, kehidupan juga baik. Nah, makanya lihat kalau orang-orang yang tidak punya agama, orang seenaknya melakukan apa saja, padahal dia mau mati, ya, dia mau mati. Seperti itu ringkasannya. Dan di sini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama daripadanya. Jadi yang agama yang paling benar, agama yang salah satunya adalah Islam. Jadi selayaknya kita selalu memohon kepada Allah untuk memperbaiki agama kita, ya. Perbaiki bagiku agamaku yang menjadi urusanku, seperti itu. Nomor 2, ya Allah perbaiki bagiku duniaku yang dalamnya ada penghidupanku. Nah teman-teman, ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik. Minta rezeki yang halal, yang cukup dan bermanfaat. Minta keluarga yang sakinah. Jadi berdoa sama Allah, selalu minta, ya Allah perbaiki urusan saya di dunia ini. Kalau saya siswa, mudahkan saya dalam mengerjakan tugas, memahami pelajaran-pelajaran di sekolah, seperti itu. Nomor 3, ya Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Yes, kita bermohon, ya Allah mudahkan saya dalam menjalankan ibadah, ya, beramal soleh. Allah mudahkan kita, semoga kita itu mudah memberikan infak, mudah memberikan sedekah, seperti itu. Nomor 4, ya Allah jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Nah kalau ini maksudnya agar umur yang Allah berikan dapat digunakan selalu berbuat baik. Kita umur panjang tapi kita hanya melaksanakan kejahatan, minum-minum, pembunuhan, ini mending dia itu sama halnya dengan mengumpulkan dosa yang segunung-gunungnya. Jadi kalau misalnya hidup kita ini, umur kita ini panjang, ada kakek kita yang sudah berumur 70-an tahun dan dia selalu melaksanakan amal soleh, kebaikan, nah itu alhamdulillah, ya. Karena melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Nah seperti itu. Jadi kalau kita umur panjang dan kita mau umur panjang, bantulah orang lain beramal soleh. Nomor 5, ya Allah jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Doa ini berisi harapan agar ketika kematian Allah membebaskan dan memaafkan kejahatan, kesalahan. Semoga ketika kita mati, kita tidak ada lagi kesalahan kita dengan orang-orang dan sahabat, keluarga, teman-teman. Kalau misalnya kita punya kesalahan, kita misal langsung minta maaf, seperti itu. Dan itulah untuk yang hadis pertama, teman-teman bisa pahami bahwa nanti dibaca lagi ringkasannya di buku PDF dan buku yang telah di-print sama kalian. Hadis yang pertama itu hadis yang ada dalamnya kandungan doa-doa yang kalian bisa hafalkan dan bisa praktekkan. Terakhir, kita akan membahas hadis dari bab ini. Dan ini sebagai pembahasan terakhir kita di Quran hadis. Dan insya Allah kedepannya kita tinggal akan fokus pada tanya jawab, Zoom, dan mungkin menanyakan teman-teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, ya. Hadis terakhir dari bab ini adalah hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Hadisnya berbunyi, haddatsana Qaisun qala sami'tu Mustawridan
akho Bani Fahrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti telah menceritakan kepada kami, Qais berkata, aku mendengar Mustawrid salah seorang dari Bani Fihr berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sampai situ ya. Ini sudah masuk matan. Wallahi, ini sumpah ini. Wallahi, demi Allah, perhatikan baik-baik setiap ini. Mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia di akhirat illa, kecuali ya, mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadi, seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Wa asyara Yahya bisababa, Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, ya. Fil yammi falyangdur tarja, maka perhatikanlah apa yang ia bawa. Jadi jari itu isbaba, ya, bisababa itu jari telunjuk. Itu DP hadis, ya, potongannya. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik setiap kata per kata dari hadis tadi dan artinya. Oke, kita lihat penjelasannya. Hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia, karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Nah, Pak Guru akan meringkas saja tentang penjelasan terakhir ini. Nah, dunia itu, kalau teman-teman pahami, banyak sekali keindahan di dia. Karena Allah sudah berfirman, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, binatang ternak, dan lain sebagainya. Jadi semua itu jadi indah bagi manusia. Nah, hadis riwayat Muslim dari Mustawrid memberikan peringatan bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke laut. Jadi dunia itu cuma sedikit, kecil sekali. Dunia sangat sedikit, kecil dan sementara. Jadi teman-teman, kalau kita pahami baik-baik, dunia ini cuma sementara. Jadi kalau misalnya kita merasa mau hidup selamanya, itu salah sekali. Apalagi tidak mau berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Seperti itu, ya. Jadi sebagai orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, ya, harta, kekuasaan, kekuatan, materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Jadi karena kita tahu di hadis ini mengatakan bahwa dunia itu cuma kecil, sedikit, sementara, maka kita harus banyak-banyak mempersiapkan untuk akhirat. Dengan cara apa? Kalau kita orang kaya, kita punya harta, kita sedekahkan, kita bantu orang lain. Kalau kita punya kekuasaan, kalau ada yang insya Allah dari kalian akan jadi seorang gubernur, presiden, maka jadikan amanah kita sebagai amanah yang seadil-adilnya. Kalau kita punya kekuatan, kita tidak menindas orang lain, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah penjelasan dari hadis terakhir, ringkas yang hadis terakhir ini karena pendek. DP kesimpulan untuk yang terakhir, intinya dunia itu cuma sedikit, cuma kecil, cuma sementara. Jadi jangan merasa orang hidup selamanya. Baru yang kedua, kalau kita punya harta, punya kekuasaan, punya materi, punya kekuatan, gunakan itu untuk amal soleh. Seperti itu, ya. Insya Allah untuk yang bab yang hadis yang pertama tadi itu tentang doa, ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan hadis kedua itu menguatkan kepada kita, menegaskan sama kita bahwa dunia hanya sementara. Jadi semua yang kita punya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
terakhir di video ini ada perintah tugas yang terakhir daripada bab kita di Quran hadis, yaitu sama dengan dengan bab 5, yaitu menerjemahkan kalimat dalam hadis riwayat Muslim. Ya, menerjemahkan sama juga dengan di yang ayat hadis sebelumnya. Nanti Pak Guru akan buat. Oke? Nanti Pak Guru akan buat. Nanti Pak Guru sudah kirim form tugas penugasannya, baru teman-teman mengerjakan. Ya. Karena ini adalah bab terakhir, penjelasan terakhir. Insya Allah kita dan semua akan dimudahkan dalam mengerjakan penugasan. Penugasan yang seperti Pak Guru berikan di bab 5 dan bab 6 ini bermanfaat bagi kalian untuk memahami hadis dan ayat lebih dalam lagi. Contohnya seperti ini ya. Jadi memahami setiap kata itu ditulis artinya. Wallahi mad dunya, demi Allah. Dunia itu seperti itu ya. Nanti teman-teman akan Pak Guru kirimkan form penugasannya. Baik, itulah pembahasan kita di hari ini di bab terakhir daripada materi Quran hadis ya. Materi Quran hadis yaitu hadis riwayat Muslim dari Mustawrid, dan insyaallah semoga teman-teman dimudahkan dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam setiap urusan. Amin. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.